biasa. Semangat sekali tadi ya nyanyinya. Kita dari Lily Kids hari ini.
tersenyum senang walau panas, menyengat kami tetap gembira. Daun-daun bergerak riang, langkahku berlari berkejaran, awan berhana. Betapa bahagianya punya banyak teman, betapa senang
teman-teman. Hari ini aku menceritakan tentang kelinci. Di manakah rumahku? Kelinci liar sepertiku tinggal di dalam terowongan tanah. Aku menggali terowongan dengan kuku kakiku. Jika ada bahaya, aku akan menghentak kaki belakangku di atas tanah untuk memberi. Dan anak-anak tidak hanya berlatih untuk berani tampil di depan umum saja, tapi bagaimana anak-anak berani dalam mengambil keputusan, berani dalam memimpin diri sendiri maupun teman-teman, dan hal-hal yang terkait dengan kemandirian dan juga kepemimpinan. Belajar leadership sejak dini gitu. Dengar ya. itu Dara. Dara tahu kok. Oh tahu katanya. Nah memang kan sedikit agak sulit ya, namanya anak-anak itu kan kita tidak tahu moodnya seperti apa, apalagi kan mau belajar nih jadi seorang pemimpin seperti apa, melatih leadership ya dari sejak dini bagaimana. Kendala atau ada sulit tidak ya untuk mengajar mereka? Apalagi ini kan anak-anak ya, betul, pasti ya kan, pasti mut-mutan ada gitu. kesulitan. Kayak saya mut-mutan katanya. Silakan Ya. coach. Jadi kalau memang betul ya yang tadi disampaikan, untuk bisa membimbing anak-anak ini untuk tampil percaya diri memang butuh banyak sekali tantangan ya Coach Fajrin. Jadi salah satu tantangan yang kami dapatkan adalah ada anak-anak yang suka membandingkan dirinya dengan orang lain. Biasanya kan di dalam kelas itu ketika contoh disodorkan satu amanah atau tanggung jawab, siapa nih yang mau jadi patrol leader? Nah ada kan beberapa anak-anak yang memang rasa percaya dirinya sudah terbangun. Nah dengan antusias tuh dia langsung bilang saya. Nah ada beberapa anak-anak yang melihat kondisi itu dan mereka merasa dia aja deh, dia yang sudah percaya diri, ada yang seperti itu. Kemudian yang kedua, tantangannya adalah lebih ke bagaimana bisa membangun komunikasi yang baik dengan orang tua. Dan hal yang paling penting adalah dari melatih rasa kepercayaan diri pada anak itu adalah berikan anak kesempatan. Dan dan sekali lagi jangan sekali-kali memaksa atau melarang anak dalam hal bereksplorasi. Nah, dan itu penting. Betul sekali, dan itu sangat-sangat berpengaruh pada psikolog anak misalkan. Bukan misalkan. sama iya betul. Tapi kan biasanya kan ada tuh ya. Memang tadi kan coach bilang dari rumah itu sudah percaya diri gitu. Tapi pernah tidak ada satu anak tapi dia dari rumah itu belum percaya diri. Aduh, kayak malu gitu. Tapi akhirnya semenjak sekolah dibeli ke sini
udah bisa malah lebih dari yang pertama tuh yang sudah percaya diri. Memang dari rumah ada tuh tidak, coach? Ada sih beberapa anak-anak yang masih butuh effort besar untuk dilatih bagaimana dia bisa lebih percaya diri. Nah, hal ini dilakukan oleh pihak sekolah kalau misalnya ada beberapa anak-anak yang, kan ada beberapa faktor ya yang mempengaruhi. Contoh misalnya ada beberapa anak-anak yang memang mendapat tekanan bahwa kamu dalam hal apa saja harus berhasil seperti itu. Akhirnya kan rasa percaya dirinya berkurang. Nah, jadi hal yang dilakukan oleh pihak sekolah adalah memberikan penguatan kepada anak ini bahwa gagal itu tidak apa-apa, gagal itu bukan akhir dari segalanya. Boleh kok gagal. Nah, karena dengan gagal itu kita bisa belajar lebih baik lagi, kita bisa tahu banyak hal lagi. Nah, jadi kalau prinsip kami di sekolah Braille Kids sendiri adalah tidak ada yang namanya gagal, yang ada adalah belajar. Ya itu intinya, harus belajar Dara, jangan malas-malas Iya, belajar. Dara jangan takut gagal. Jo ini so gagal so manangis so maere. So tidak pergi sekolah. Jangan begitu. Jangan begitu. Oke, kira-kira butuh waktu berapa lama untuk bisa melatih anak biar percaya diri kira-kira? Untuk melatih rasa kepercayaan diri pada anak itu sebenarnya kita perlu melakukan pembiasaan. Kita perlu merubah stigma dan kembali ke pondasi keluarga, bahwa keluarga adalah tempat yang paling tepat dan tempat yang paling utama dalam membentuk karakter anak. Jadi jangan menyekolahkan anak dan menyerahkan semuanya kepada guru. Peran orang tua itu sangat penting dan harus lebih aktif dalam membentuk karakter anak. Dan itu akan menjadi dua-duanya kuat. Sekolah memberikan stimulasi dan orang tua pun memberikan hal yang sama, sehingga anak dapat membangun dengan sendirinya, lingkungan dapat membangun dengan sendirinya rasa kepercayaan diri anak. Dan di sekolah Braille Kids ada yang disebut dengan educators and family partner to develop the whole person, di mana sekolah dan juga orang tua menjalin hubungan kerjasama, dan itu dilakukan secara terus-menerus, komunikasi terbuka, dan itu kembali lagi kan pasti orang tua tuh ya butuh setiap, bukan cuma tanggung jawab guru, pasti orang tua gitu. Terus apa lagi? Iya, dan sehingga tidak hanya siswa saja yang difasilitasi, tapi orang tua pun dalam program parenting, di mana ada kelas orang tua pembelajar, dan di sana didesain khusus untuk bagaimana sama-sama pihak sekolah dan juga pihak keluarga untuk menstimulasi anak dengan satu tahapan yang sama, seperti itu. Dan biasanya orang-orang pada umumnya mereka tidak melihat tahapan tumbuh kembang anak. Anak masih 3 tahun sudah diminta untuk belajar untuk membaca misalkan. Anak umur 2 tahun sudah diajak untuk berhitung misalkan. Padahal di sana jauh masih punya beberapa tahapan yang harus mereka lewati. Jadi anak itu di usia golden age-nya, di usia sampai dengan 6 tahun, mereka harus melalui yang namanya tahapan-tahapan dalam tumbuh kembang mereka. Oke, jadi itu yang penting ya, komunikasi juga dengan orang tua, dari guru, dari coach ke orang tua. Berarti setiap hari tuh diinfokan ke orang tua bahwa hari ini anaknya sudah lakukan ini nih Bu. Mereka tuh sudah bisa memimpin gitu, bisa memimpin menari gitu, sering dilaporkan juga ya. Iya, jadi memang setiap hari aktivitas pembelajaran anak-anak itu memang disampaikan secara langsung kepada orang tua. Kami ada grup orang tua ya. Oke. Jadi ada ada grup yang itu seluruh orang tua masuk di dalamnya, dan terbagi lagi ada grup per kelas. Jadi memang secara spesifik. Jadi kalau grup per kelas itu memang setiap hari guru-guru tugasnya, salah satu menjadi peran dan tugas dari guru adalah mengirimkan foto, video aktivitas pembelajaran anak-anak. Jadi memang disampaikan ini aktivitasnya, ini tujuan pembelajarannya apa, seperti itu, biar orang tua tahu. Karena di beberapa kegiatan atau aktivitas sekolah kan kami menerapkan juga yang namanya metode Montessori. Jadi ada salah satu aktivitasnya, contoh seperti menggunting, kemudian menjepit. Itu kan sebenarnya hal-hal sederhana, aktivitas sederhana yang sebenarnya bisa dibuat di rumah juga. Nah, untuk mencegah beberapa orang tua yang kayak, oh kok aktivitasnya cuma menggunting, apalagi untuk orang tua yang siswa baru ya. Kalau orang tua yang memang sudah cukup lama dengan kami ya sudah cukup tahu bagaimana metode pembelajaran yang kami terapkan. Nah, untuk yang siswa baru kan ada beberapa ya orang tua yang masih butuh penyesuaian, kayak untuk mencegah jangan sampai mereka berpikir
kok aktivitasnya hanya menggunting, kalau gitu bisa juga dong dibuat di rumah, gak usah sekolah. Padahal sebenarnya dari aktivitas menggunting, hal-hal sederhana yang kami ajarkan kepada anak-anak itu punya tujuan yang besar. Contoh, salah satunya menstimulasi mereka untuk persiapan menulis nanti. Jadi seperti itu. Makanya di aktivitas pembelajaran kami mengirimkan foto, video beserta dengan tujuan pembelajarannya apa, supaya lebih terbuka komunikasinya dengan orang tua. Jadi memang ada alasan ya kenapa ini anaknya cuma jepit-jepit kertas, padahal cuma bikin di rumah boleh. Iya, betul sekali. Oke. Nah, yang terakhir bisa kasih tips ya buat orang tua Ya, biar itu. anak-anak di rumah bisa percaya. Kadang di rumah juga orang tua itu sibuk dengan gadget kan. Bos ada orang tua yang tidak percaya diri. Iya. Iya. Mungkin bisa kasih tips ke orang tua yang di rumah. Kalau dari saya sih sebagai pengajar kelas itu untuk melatih rasa kepercayaan diri anak itu kita mulai dengan hal-hal sederhana. Mulai dari bernyanyi bersama. Ada anak yang ketika dia baru pertama kali masuk sekolah dan tidak ingin pisah dari orang tuanya, dan saat ada kegiatan di kelas dia tidak mau mengapa-ngapain karena aku saat ini butuh ibu dan lain sebagainya. Iya. Dan yang kita lakukan adalah kita kembali ke kapra anak. Anak-anak itu lebih suka dengan bermain dan juga bernyanyi. Sehingga untuk menimbulkan rasa percaya diri pada anak, yang kita lakukan adalah kita mau bernyanyi bersama. Dan lagi-lagi kami memberikan berbagai kesempatan kepada anak untuk Menstimulasi ya. untuk menggali rasa percaya dirinya. Oke. Iya, dan tidak hanya itu, kalau di dalam kelas juga biasa kalau setiap hari Senin kita yang ada namanya morning circle. Di sana kita meminta anak untuk menceritakan pengalamannya saat weekend kemarin. Dari situ anak-anak mulai berani mengungkapkan apa yang dia pikirkan, mulai berani mengungkapkan ekspresinya, dan mulai berani bercerita kepada orang banyak seperti itu. Jadi dari lingkup yang kecil yang di dalam kelas bisa kita bawa ke ranah yang lebih besar lagi. Jadi tidak hanya dia sudah terlatih di kelas, dan kita harapannya adalah anak-anak ini dapat melakukannya juga di luar, dan itu karena dilakukan pembiasaan terhadap anak-anak. Saya bantu Boleh, tambahkan ya. silakan. Ya, Iya, jadi Coach. kan tadi dari sisi sebagai pengajar ya. Iya. Kalau dari sisi sebagai orang tua, hal yang bisa dilakukan adalah untuk mensupport anak biar lebih percaya diri. Dari saya yang pertama adalah penuhi tangki cinta anak. Karena ketika dia merasa tangki cintanya penuh, itu secara otomatis percaya dirinya akan meningkat. Tangki cinta itu ya bahasa yang mungkin dikenal adalah bahasa kasih anak. Jadi bahasa kasih anak itu kurang lebih ada 5. Itu ada diberikan pujian, diberikan hadiah, kemudian ada kontak fisik, kemudian diberikan pelayanan, kemudian disiapkan waktu. Jadi itu adalah bahasa kasih anak yang harus dipenuhi oleh orang tua. Jadi sebagai orang tua perlu dan penting sekali untuk melihat kira-kira anak saya tuh tangki cintanya apa sih begitu. Ada beberapa anak-anak yang senang sekali diberi hadiah. Dia merasa sangat dicintai ketika mamanya pulang kerja ada hadiah tuh yang dibawa. Atau ada juga anak-anak yang merasa sangat senang ketika orang tuanya meluangkan waktu untuk dia, menemani dia bermain, menemani dia tidur, membacakan dia buku. Nah, itu adalah tangki cinta yang perlu dipenuhi oleh orang tua. Kemudian yang kedua, jangan suka membandingkan anak dengan orang lain. Karena setiap anak itu unik, setiap anak itu mereka punya kelebihan masing-masing. Dan kemudian yang ketiga adalah dukung eksplorasi anak. Jadi jangan suka dikit-dikit kerja ini, jangan dikit itu, jangan seperti itu. Karena memang kami di Braille Kids sendiri menerapkan yang namanya bahasa positif. Jadi kami memang tidak menggunakan kata jangan dalam aplikasi keseharian anak-anak. Jadi kami memilih untuk menggunakan atau mengganti dengan bahasa yang lebih positif. Contoh misalnya jangan lari, punya kami diganti dengan jalan pelan ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, fasilitas di lingkungan sekolah juga kan ada rumah pohon, kemudian ada climbing. Jadi memang yang pada normatifnya orang tua tidak terlalu suka ya anak-anaknya panjat seperti itu, khawatir berlebih. Jadi kalau di lingkungan sekolah Braille Kids tuh kami fasilitasi mereka, tapi kata-kata jangan panjat itu kami ganti dengan pegangan yang erat ya, seperti itu. Jadi
tetap memberikan mereka batasan tanpa melukai perasaan mereka seperti itu. Betul. Oke. Ini luar biasa sekali ya. Jadi memang bukan hanya butuh supportnya. Support itu ternyata banyak tuh kayak tangki cinta ya. Ya, dan ada beberapa poin tadi ya yang Iya, penting. gitu. Salah satunya ialah meluangkan waktu dengan Betul anak. sekali. Jangan lupa anak dikasih hadiah, Kasih hadiah. dan jangan membanding-bandingkan. Yes, biasanya Itu juga penting. ada anak-anak juga maunya tuh physical touch gitu. Maksudnya kalau apa-apa sudah dia lakukan maunya tuh dipeluk. Iya, itu gitu. penting. Ya, darah ya. Nanti kalau ada anak mau dong disekolahkan di sini. Oh, lah, Masuk sekolah boleh. sini Kenapa Brilli sih? Kids. Itu. Tapi satu-satu lagi Ah, ah. tuh morning circle. Oke. Morning circle. Nah, itu sebenarnya akan dilakukan loh ketika kita sudah besar nanti. Kalau sudah masuk di dunia pekerjaan itu ada tuh seperti itu, tiap pagi sebelum kerja pasti dikumpulkan. Nah, bisa jadi itu terbiasa mulai dari kecil sudah perkenalan, ketika udah gede tuh udah ya gitu ya. Oke, luar biasa sekali, pantesan teman-teman di Brilli Kids ini Hebat-hebat, percaya diri, berani tampil. Itu. Nah, aku juga jadinya percaya diri. Oh, jadinya percaya diri. Ikut terus kamu ini. Oke, terima kasih Coach ya. Terima kasih, Iya, Coach. sama-sama. Nanti bisa datang lagi ke arena anak. Betul. Ya. Nanti kita juga bisa datang-datang ke sini lagi ya. Siap, Bawa boleh, anak silakan. gitu. Bawa anak ya. Untuk hari ini belum bawa anak. Besok-besok harus bawa anak. Bawa darah dulu. Oke, kita ada penampilan apa selanjutnya? Nah, setelah ini. Lapar. Oh, lapar dia. Oh, lapar. Ada penampilan cooking. Kita akan masak ya. Jadi untuk adik-adik di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan adik-adik mau masak dulu. Tetap di arena anak. Hulondalo. Hulondalo. Hai teman-teman, kami dari Bikin. Hai, saya Airin. Saya Mujami. Saya Fajar. Hari ini kami mau bikin buat
hebat TVRI. Arena anak Hulon Dalo, arena anak hebat TVRI. Aku jadi lapar katanya. Daripada lapar nanti orang makan masakan Kak Deni saja, Dara. Iya, Kak Deni sini antar masak. Ah, itu kan. Dara sering makan makanan yang enak. Kalau soal Udah makanan, semua. Dara paling mau kalau soal makanan ya. Oh iya, Dara mau, saya pun mau. Asik. Ngomong-ngomong soal makan, mending skip dulu deh. Oke, Kita masih ada skip. penampilan pastinya. Ada penampilan, ada yang mau Vokal? fashion show sama vokal ya? Ya, vokal grup sama vokal. fashion show. Ya, Kak Habib paling suka kalau namanya fashion show. Kalau Dara suka apa? Suka fashion show juga, sama kita. Dara paling suka makan kayaknya. Jangan Dia bawa-bawa paling saya. suka makan. Tapi dia mau Oke. fashion show juga nanti Oke, kita daripada lihat ya. penasaran kita langsung nonton aja yuk. Ayo. Hai teman-teman, saya akan baca ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu
sinatul naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man zalladzi yashfa'u indahu illa bi'izni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum Nabi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Sadaqallahul azim. Tuh kan adik-adik di rumah, kakak Habib, Dara, kalau orang percaya diri itu pasti penampilannya lebih bagus. Iya pasti, dan kita yang nonton juga kan ikut bangga. Betul. Tuh keren sekali, Dara juga harus seperti itu ya. Iya, makanya Dara lebih percaya diri, Tata Denis dan kakak Habib jadi betah. Wah, bagus sekali kamu. Boleh mau coba dulu? Cuma sayang orang pe waktu ini so terbatas sekali. Jadi orang harus berpisah Kak Denis. Yo sedih Dara. Tapi kan Dara abis ini bisa main lagi sama anak-anak. Oke, kalau gitu aku main dulu ya. Mau main dia ulang, oke deh kalau gitu. Terima Oke. kasih adik-adik di rumah yang sudah saksikan Arena Anak TVRI Gorontalo. Ya sudah, nanti main-main juga ya. Iya, nanti kita datang lagi ke sini pastinya. Oke deh, kalau gitu kakak Denis pamit. Kak Habib pamit. Dara juga pamit. Sampai ketemu di Arena Anak Gorontalo.